Pagi juga Ibu Aurel. Selamat pagi Bu Sinta, Bu Silvi. Pagi Pak Denis. Selamat siang semuanya. Selamat bergabung di IG Live SMK Santa Teresia dalam acara Saturday Talk. Perkenalkan dulu, nama saya Morgan. Hari ini saya akan menemani kalian dalam acara Saturday Talk ini. Nah, Teresian, siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan salah satu alumni SMK Santa Teresia. Nah, itu Kak Monik. Nah, Kak Monik ini alumni SMK Santa Teresia angkatan 44. Berarti ya sekitar udah 3 tahun semenjak kakak cantik ini udah lulus ya. Nah, hebatnya Kak Monik ini teman-teman. Waktu pas baru lulus, tepatnya 1 tahun setelah lulus, dia itu udah langsung bisa bawa tur ke luar negeri. Hebat banget kan, baru 1 tahun lulus udah bisa langsung bawa tur ke luar negeri. Oke, aku cari dulu ya. Siapa Kak Moniknya udah join atau belum? Bentar. Oh, ini udah join nih. Kita nunggu Kak Moniknya dulu sebentar ya. Oke, connecting. Selamat pagi Kak Monik. Halo, pagi. Hai. Apa kabar Kak? Baik, baik. Gimana teman-teman Teresia? Kabarnya baik semua ya? Amin. Baik terus ya Kak. Iya, Kak, thank boleh you. dong ke Teresian juga dan penonton-penonton lainnya. Kenapa, sorry? Perkenalan singkat aja Kak. Perkenalan dikit. Oh, singkat. Boleh, boleh, boleh. Hai teman-teman semuanya. Kenalin, aku Monik. Aku angkatan 44. Itu lulus tahun 2017. Sekarang aku sudah bekerja selama 3 tahun di travel industry. Wis, gila. Keren banget ya Teresian. Kak, kakak kan alumni SMK Santa Teresia nih. Iya, Kira-kira betul. kalau di SMK Santa Teresia itu pengalaman apa sih yang paling gak bisa dilupain Kak? Pengalaman yang nggak bisa dilupain sih semuanya sih, tapi terutama sih ada dua sih menurut aku ya. Itu overland sama overseas. Itu menurut aku yang nggak bisa sangat-sangat dilupain. Wis, oke. Terus kira-kira suka dukanya gimana Kak? Di sekolah di SMK Santa Teresia ini? Suka dukanya pertama itu karena kan memang kita basic semua SMP itu nggak ada yang pariwisata kan ya. Tiba-tiba terjun di dunia pariwisata, itu semua pelajaran hampir semuanya berbeda. Walaupun hanya kayak matematika, bahasa Indonesia sama sih. Itu bedanya kayak ticketing, MICE, fair calculation kalau masih ada mungkin. Terus bahasa juga pas zaman aku dulu sih 4 bahasa sih, itu luar biasa sih. Jadi semuanya memorable sih, terutama dua itu karena overseas sama overland itu the best kalau kalian sekolah di Tere. Wis. Oh ya Kak, kok Kakak bisa pilih sih untuk sekolah di SMK Santa Teresia Kak? Kenapa aku masuk Tere? Karena satu, sebenarnya awalnya nggak punya tujuan mau kemana. Awalnya, tapi setelah udah lihat-lihat, lihat-lihat di web, baca-baca, dengar-dengar dari orang, oh ternyata, oh bisa nih, kayaknya memang aku suka juga traveling kan. Oh yaudah deh, boleh aku coba ke SMK Teresia. Itu juga SMK Santa Teresia ini kan memang juara nomor satu ya. Kemarin juga kita dapat nomor satu predikat di DKI. Jadi aku sungguh bangga sama luar biasa sih sama Tere kayak gitu. Wah, kalau itu mah jelas Kak, the best ini sekolah. Iya, ya. Iya, the best banget ya. Betul. Nah Kak, aku dengar-dengar nih kan Kakak abis lulus langsung kerjakan ya Kak? Iya, betul. Nah, kira-kira kenapa sih Kak? Kok mau langsung kerja, nggak kuliah dulu atau yang lainnya? Kenapa aku langsung kerja? Karena satu, memang aku belum mau untuk kuliah tadinya. Terus pengen coba gimana sih dunia kerja itu. Pas PKL kan, oh kayak gini ya dunia kerja itu. Ternyata beda ya sama sekolah. Sikapnya pun kita harus beda. Harus sesuaiin sama kantor, tempat kerja. Nggak bisa kita, oh ikutin ya kayak sekolah cengangas, cengenges, datang pagi. Bisa mukul-mukul orang atau apa gitu. Nggak bisa sih kalau misalnya
dunia kerja itu kalian harus sudah bersikap dewasa, harus belajar benar-benar dewasa, harus apa ya, harus pokoknya ikutin semua pembelajaran yang ada di TRS sih kalau menurut aku ya kayak gitu. Terus aku juga pengen traveling kan, pengennya ke luar negeri tanpa harus kita mengeluarkan uang, terus kita kenal banyak orang, semuanya kita banyak kenal tamu dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam ras, semuanya ada kayak gitu. Gila tuh Darsyan. Kamu nih udah bisa mikirnya sejauh itu tuh Kak. Nah, kira-kira perasaannya gimana sih Kak waktu pas keterima gitu di pekerjaan Kakak sekarang? Awalnya juga aku gak langsung keterima sih, memang awalnya itu kan kita ada sistem prakerin ya, mungkin sekarang juga masih ada nanti, biasanya sih di bulan September. Jadi prakerin nanti disalurin sama Bu Senang ya, kalau Bu Senang nonton. Hai Bu Senang. Kita direkomendasiin kita maunya kemana. Kayak aku lagi tuh pilihnya Antafaya, Golden Rama, atau Witatur. Itu tujuan aku prakerin. Tapi itu kan balik lagi ke guru kita kan, yang tempatin kita itu di mana. Dan akulah prakerin akhirnya di Antafaya. Kalian mungkin tahu ya, Antafaya salah satu travel terbesar yang ada di Indonesia ya. Aku 2 bulan prakerin selama di Antafaya, itu aku dulu prakerinya di bagian produk. Jadi kayak kita bikin itinerary, kita hitung quotation. Jadi kalian yang mau keluar negeri itu aku yang hitungin kayak gitu. Itu pas dulu prakerin, aku diajarin cara gimana sih ngitung, bikin item yang benar, kalimat yang benar, kita booking tiket pesawat, kita cari schedule pesawat, terus kita bikin rooming list, kita bikin final tour leader buat untuk kalau misalnya bawa grup itu pas aku prakerin. Jadi selama 2 bulan itu prakerin, selesai prakerin, itu kita ujian sekolah, ujian nasional, habis itu uh, kita wawancara sama sama HRD, sama manajer yang kita mau masuk. Tapi waktu itu aku sempet galau sih. Kenapa kok nggak dipanggil-panggil ya? Yang lain dipanggil nih. Oh ternyata karena aku udah pernah prakerin di Antafaya, jadi setelah job fair, dulu zaman aku ada job fair. Semoga sih tahun ini ada ya. Di Desember aku job fair, kita masukin CV, bener-bener kayak kita masukin CV ke kantoran, jadi semua travel itu diundang ya teman-teman sama Tere. Jadi nggak cuma Antafaya doang sebenarnya, tapi paling rame memang Antafaya sih teman-teman. Nah, udah kayak gitu, setelah 2 minggu aku lulus graduation, aku langsung masuk ke SMK. Eh, halo Kak Monik. Oke. Abis aku masuk, aku langsung ditempatin di bagian product pricing yang tadi aku bilang. Jadi aku siapin suatu produk. Aku memang bagian Asia sih, jadi semua Asia aku yang hitung. Hampir semua Asia untuk insentif ya. Tapi kalau untuk seriesnya, itu aku pegangnya cuma 3 negara sih, kayak gitu. Oh, berarti dipanggil sama. Halo Kak Monik. Wah, koneksinya nih. Halo Kak Monik. Halo? Udah nyambung lagi? Tadi sempat Oke, keputus soalnya. oke. Berarti kakak langsung dipanggil ya di Antafaya-nya ya Kak? Nggak langsung dipanggil sih, memang kita ada job fair. Jadi HRD yang hubungin kita, HRD Antafaya hubungin aku, oh kamu masuknya tanggal segini ya, baru kita join. Aku sih beruntungnya aku langsung tempat aku prakerin di bagian itu, terus aku kerjanya juga di bagian itu. Jadi senang banget sih, nggak perlu adaptasi lagi. Tapi kalian jangan takut adaptasi ya. Kalian harus berani hadepin tantangan. Pokoknya kalian harus ya jalanin apa yang kalian lalui kayak gitu sih.
Terus nih Kak, misalnya kalau kita anak-anak Teresian, itu juga mau langsung juga kerja Kak, kayak Kakak. Itu kira-kira apa aja sih yang perlu kita siapin untuk bisa ya? Yang disiapin, yang harus disiapin itu terutama mental ya. Kalau mental itu terutama sih, karena memang beda sekali sama kalau kita di dunia sekolah ya. Kalau dunia sekolah kan kita pagi datang cengenges-cengenges, ya kan? Ujian pun kadang, gue nggak bisa nih, gue nggak bisa belajar nih, nggak ngerti gitu kan. Kalau di dunia kerja sih, kalau menurut aku yang udah ngalamin, itu nggak bisa, kalian harus ngadepin. Kalau emang kalian nggak bisa, selesaiin masalah itu. Kalau kita di sekolah kan, ayo udah deh gue pasrah, bener gak? Ya udahlah gue dapet jelek, nanti gue perbaikin Ya, ya. remedial, ya kan? Nah, itu nggak boleh Iya. sih kalau menurut aku di kantor, karena kalau di kantor itu misalnya kamu ngadepin salah satu masalah, kalian tuh harus punya eh, apa ya istilahnya pemecahan masalahnya tuh tiga. Kalau menurut aku ya, yang selalu manajer aku ajarin, kalian harus punya pemecahan masalah itu nggak cuma satu. Jadi misalnya plan A kalian nggak bisa, kalian harus ada plan B. Kalian nggak punya plan C, nggak punya plan B-nya yang gagal, harus ke plan C. Jadi kalian harus punya plan yang benar-benar bisa pecahin masalah itu. Menurut aku sih kayak gitu ya. Wah. Eh, kan Kakak kan pernah bawa tur ke luar negeri nih Kak ya. Iya betul. Nah, Kakak bawa turnya kemana sih Kak waktu itu? Aku pertama kali itu bawanya ke China sih memang. Ceritain sedikit dong Kak pengalamannya bawa tur ke China. Oh, tur ke China, boleh. Jadi pertama kali kalau di tempat aku kerja itu kita ada training tour leader namanya. Training tour leader itu kita seperti kayak kita kalau misalnya kalian nanti juga ada pelajaran guiding itu kayak keliling keliling Jakarta itu sama apa yang aku lakuin itu semua kita mulai dari guiding, kita greeting tamu di bandara, kita harus baca schedule-nya yang di airport, di papan schedule itu kalian pasti di training kalau di kantor aku. Terus kita dinilai udah layak kah untuk bawa tour atau enggak kayak gitu. Habis sudah setelah layak, ada grup, kita dikasih, oh kamu terpilih ya bawa grup ini kayak gitu. Kalau kalau udah itu juga nggak cuma bawa tur doang, kita pasti ada persiapan-persiapan sebelumnya sih, kayak gitu. Wah, keren banget bisa ke Cina. Ngomong-ngomong bawa tur ke luar negeri nih Kak, kira-kira pelajaran sekolah apa aja sih yang dipakai? Soalnya kan kita kan mata pelajarannya banyak banget ya Kak. Itu kepake semua nggak sih Kak? Hmm. Kalau menurut aku kepake semua sih, karena kayak kalian masuk pun itu kan terutama dasar hitungan ya, kayak fair calculation atau kayak tiketing pun yang di sekolah kan beda kan sama tiketing yang ada di dunia kerja sebenarnya. Tapi kalian harus bersyukur karena dapat pelajaran itu karena semuanya kepake sih menurut aku. Jadi kalau pas kalian bawa tur itu, kalian nggak langsung oh langsungnya terbang berangkat, nggak. Kalian harus cek dulu. Kita sebagai ada operation, kalau di kantor aku itu ada operation, jadi itu leader akan dapat finalize dari si tim operation ini. Contohnya itu kayak rooming list, final item, mungkin nanti rooming list juga akan diajarin ya sama Bu Olive. Hai Bu Olive. Lagi tuh aku diajarin sama Bu Olive cara bikin rooming list, cara bikin database, itu semuanya kita harus siapin dulu sebelum berangkat. Jadi kita udah terima dari operation, kita cek dulu satu-satu item sellingnya bagaimana, sama item yang final kita itu bagaimana, dapatnya itu bagaimana. Jadi nggak mungkin kan orang udah beli turnya kayak gini, kita nggak cek ada miss, itu nggak boleh sama sekali. Jadi teliti, teliti sama disiplin. Yang apa yang diajarin sama guru-guru tuh penting banget teliti sama disiplin. Udah habis itu kita cek, kita fotokopi kalau misalnya kalian bawa grup yang ada visanya kayak Korea, Jepang, atau China itu kan ada visa ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman itu harus cek satu-satu namanya, expired visanya, terus fotonya kalau misalnya
ada foto, kalian harus cek. Setelah kalian udah cek semua, kalian fotokopi, itu bahan yang harus kalian bawa saat bawa tur. Setelah itu, kita biasanya 1 minggu sebelum pemberangkatan, itu kita teleponin tamu satu-satu. Jadi kita briefing, mulai dari IT-nya kemana, terus persyaratannya apa aja yang perlu dibawa, preparation-nya apa. Habis itu, kita cek satu-satu, kita teleponin apa yang perlu dibawa. Udah selesai baru deh kita siapin mental untuk ketemu tamu di bandara kayak gitu. Oh, jadi gitu. Tuh, Teresia, belajar yang benar dulu ya. Bakal pakai kok ilmu-ilmu yang dikasih sama guru-guru kita ya, Kak. Betul banget. Jadi kalian harus semangat belajarnya ya, gak boleh patah semangat, Oke. gak boleh Kak, aku bosan juga mau... terutama. Oke. Kira-kira pengalaman memorable Kakak pas bawa tur tuh gimana, Kak? Pengalaman memorable-nya itu aku saat bawa rute ke China sih, tapi memang bukan rute yang China yang di kota ya, itu kayak Changchache, Changsha kayak gitu. Aku itu paling memorable sih. Karena memang itu naik 3 kali naik kereta, memang jujur aku nggak menguasain bahasa Mandarin ya. Jadi itu lumayan lumayan terkendala. Satu, terus itu luar biasa, semua orang China kan kalau kalian tahu memang kurang friendly ya sama turis-turis. Jadi kita benar-benar harus kuasain materi, harus kuasain rute, terutama nggak boleh ngandelin guide menurut aku itu. Itu pengalaman yang nggak luar biasa sih. Sama hilang paspor. Jadi Wah, preparation, teliti harus lagi. Sama bugar, fisik, jasmani itu perlu. Menurut aku ya. sih. Wah, bisa hilang gitu ya, Kak, paspornya ya? Iya betul. Jadi kitanya juga harus teliti, kita ingetin tamu lagi, remind tamu lagi saat naik ke bus. Paspor udah semuanya atau apa. Jadi tamunya juga ingat, oh iya, jadi kita nggak ada pengalaman hilang paspor lagi menurut aku kayak gitu. Tuh, benar kata Kak Monik nih, kita harus teliti banget waktu pas bawa tur ya, Kak. Betul. Oke. Nah, Kak, kira-kira pertanyaan aku sih gitu aja. Cuman, misalnya kalau ada yang mau nanya-nanya, bisa kontak ke Instagram Kakak ya, Kak? Boleh, boleh. Instagram aku udah nggak di private kok. Oh, udah nggak di private. Oke. Kak, Iya. sedikit pesan dong, Kak, untuk anak-anak Tere. Apalagi kita udah angkatan 50 nih, Kak. Kalau untuk teman-teman angkatan 48, 49, 50 ya sekarang ya, bedanya udah lumayan jauh ya sama angkatan aku. Sukses terus untuk teman-teman SMK Tere. Jangan pernah lewatin pelajaran yang guru-guru kasih. Apapun itu yang diberikan sama guru-guru, gak boleh bosen. Terutama disiplin, teliti, itu paling utama. Jadi jangan suka ngomelin guru ya, kayak aduh nih bu siapa sih kayak gitu, jangan ya. Itu itu jangan, karena di dunia kerja kalian nggak bisa kayak gitu kalau menurut aku. Terus nikmatin setiap proses yang kalian lalui selama di SMK Tere selama 3 tahun. Terus kalau kalian nanti prakerin di museum misalnya kalau masih ada atau sama di kantor, kalian harus tetap semangat, jalanin, ikutin aturan kantor, jangan semau kita menurut aku. Terus lakukan dengan semangat Santa Angela sama Santa Teresia. Jangan lupa itu, karena terus sama 3S yang dilakuin sama guru-guru kalau setiap pagi senyum salam sapa ya, bener kan? Betul, betul. Ya, jadi kalian lakukan 3S itu dimanapun kalian berada. Terus sukses selalu untuk SMK Santa Teresia, guru-guru buat angkatan 48, 49, 50, walaupun sekarang masih PJJ ya. Kalian harus semangat, pasti semua ini akan berakhir. Kalian bisa cobain apapun yang kita lakuin kemarin-kemarin, kayak kita prakerin, kita ketemu teman-teman di sekolah, kayak gitu. Terus untuk guru-guru, terima kasih udah ngajarin aku selama 3 tahun selama di SMK Santa Teresia. Sekarang aku sudah menikmati hasilnya selama 3 tahun. Terima kasih. Yes. Wah, makasih banyak ya, Kak, udah mau sharing sama kita-kita. Makasih juga buat waktunya. Kak, jangan bosen ya kalau kalau Kakak dipanggil lagi sama SMK Santa Tersia. Iya, boleh, boleh. Oke, thanks, Kak. Thank you. Bye-bye. Oke.
Nah, Teresian cukup sampai di sini saja acara Saturday Talk kita. Tapi jangan lupa, kita masih ada akun YouTube, yaitu namanya SMK Santa Teresia Jakarta. Di sana nanti bakal banyak ada konten seru, jadi di-subscribe dulu ya. Thank you banget udah nonton acara kali ini. Sampai jumpa di Satok berikutnya. Nama saya Morgan, signing out. Bye-bye.